kayaknya gue pernah menyaksikan langsung ya bagaimana tata caranya mereka untuk pemulasaran jenazah COVID. Listen, 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 listen. Oke, welcome back kali balik lagi sama gua Paul di sini. Kali ini ditemenin sama Ada gua biasa Andrew dan Ada dokter kesayangan kalian di sini. Ya, sudah pasti dong. Balik lagi nih. Oke. Jadi gimana hari ini kalian mau mendapatkan informasi apa? Nih, saya udah gatal banget mau ngasih informasi nih. ya balik lagi guys. Kita di Journal of Voice kali ini Healthy People juga bakal dapat informasi terbaru ya tentang keadaan-keadaan ya you know lah yang lagi hot sekarang kan, pandemi ya kan, COVID ya kan. betul. Nah, kebetulan betul. nih di sini ada dokter kesayangan Anda yang bukan gua gitu kan. Abis ini gue disuruh ke kiri gitu kan. Yakin. Ya udah nanti nggak usah nanya-nanya lagi loh, Drew. Awas lo ya. Iya, buas dong, ampun. Nah, jadi kita sekarang mau cerita tentang, gue penasaran sebenarnya sama Ko Paul ya, nggak tahu sih Ko Paul lihat atau enggak. Gue penasaran sama si Konlu di rumah sakit kayak gimana gitu sekarang, chaos apa, separah apa gitu loh. Mungkin lu bisa cerita ya keadaan rumah sakit kayak apa nih sekarang? That's right. Secara general dulu mungkin, habis itu baru spesifik di rumah sakit lu kayak apa gitu. Kalau general sih jelas aku lelah, Bun. Capek, lelah banget. Yang jelas kayaknya 24 jam hidup gue tuh kayaknya udah buat rumah sakit. Jadi kayak nggak berhenti-berhenti untuk baik itu dari ngatur touch on ke pasien, artinya maksudnya gue ikut turun juga ngurusin, karena kan gue juga sebenarnya banyak di balik layar juga gitu ya, karena gue ada di manajemen rumah sakit, tapi di manajemen luar biasa capek banget gitu ya. Lo harus touch on pasien, lo ngurusin manajemennya juga di balik layarnya gitu ya, banyak hal yang harus lo lakukan, jadi generally sih capek banget, dan ini gue yakin pasti nggak hanya dialami sama gue, tapi sama teman-teman lain dimanapun mereka berada saat ini gitu ya, terutama mungkin teman-teman yang kerjanya di rumah sakit Jakarta gitu ya, di daerah Jabodetabek lah, karena kita memang mayoritas posisinya luar biasa, kayaknya 70% sampai 80% pasien COVID ini disumbangkan oleh Jabodetabek. Jadi congrats ya Jakarta, congrats banget, Anda penyumbang terbesar ya, penyumbang terbesar, bukan penyumbang terbesar dalam donasi, tapi buat pasien COVID. Nah ya, tolong nih gitu ya. Jadi jangan berbangga hati kalau lu dapet Piala Adipura gitu ya, lu menang Olimpiade gitu ya, lu boleh bangga. Ini lu terbesarnya penyumbang pasien COVID. Nah, ini tolong nih ya. Coba deh, Bentar. coba kita pikirkan dengan akal sehat ya, gitu ya. Oke. Prestasinya gimana gitu loh. Oke, gue sebagai warga Jakarta, gue mau membela diri nih ceritanya nih. Gue kepikiran ya, sebenarnya ya Jakarta nambah pasien COVID-nya gede gitu loh. Ada nggak sih kemungkinan kayak orang dari luar kota atau mungkinnya dari sebelah Jakarta lah, Tangerang atau Bogor gitu kan. Mereka ngerasa kayak fasilitas di sana kurang nih, mendingan gue ke Jakarta aja. Jadinya tercatatnya bertambahnya di Jakarta. Nah itu secara angka tuh beneran nambah dari Jakarta atau kiriman dari Bogor gitu? Nambah dari Bogor jadinya gimana sih? Aduh, yang jelas tuh namanya di Jakarta. Sekarang coba deh kita tanya nih sama yang orang Tangerang nih ya. Kok coba tolong dikonfirmasi Anda kalau bekerja waktu sebelum COVID nih ya. Anda bekerja kemana coba saya tanya. Apakah Anda bekerja ke Tangerang atau bekerja ke Jakarta? Coba dikonfirmasi. Siapa yang Tangerang? Kan lu udah mau masuk pinggiran sana kok. Lu kan udah selangkah menuju ke sana kok. Maksa dia. Gitu. Iya. Maksa dia cari contoh dia. Iya kan gue. Kan lu 5 langkah langsung Tangerang, lu 5 langkah lu masuk tuh daerah Jakarta. Sekarang kalau misalkan ditanya enakan kerja ke daerah, gue nggak bisa ngomong gitu ya, karena Tangerang juga sekarang udah maju gitu. Tapi pada intinya masih banyak perputaran ekonominya itu adanya di Jakarta. Nah, itu Fun betul, fact ya, setuju, kalau misalkan setuju. Fun fact-nya adalah ternyata kalau misalnya nih ya,
para petinggi-petinggi, terus yang pengusaha-pengusaha itu kan kebanyakan di Jakarta. Kalau misalkan penghasilan mereka digabungkan, terus dibagi rata pada masyarakat Jakarta, ternyata kita bisa punya penghasilan, ya penghasilan apa sih namanya yang penghasilan setahun itu? Gue nggak tahu lah apa namanya, yang orang ekonomi coba Pendapatan tolong per kapita. dibantu ya. Ya, per kapita. Nah Per itu, kapita. Pendapatan per nah kapita. itu. Nah, itu pendapatan per kapita. Nah, mohon maaf, saya bukan orang ekonomi ya, jadi nggak tahu tuh namanya apa. Nah, pendapatan per kapita itu ternyata bisa sampai 260 juta per tahun. Oh. Gila nggak? Jadi, gue bisa bayangin, lu punya penghasilan, mohon maaf nih, gue kan ngebayangin tukang parkir, bukan menghina, tapi maksudnya misalnya lu kasir supermarket, ada nggak yang bisa punya penghasilan kalau kerjanya cuma tukang parkir atau kasir gitu ya, 260 juta setahun. Coba bisa bayangin. Ternyata kan maksudnya Jakarta itu kaya banget gitu loh. Dan perputaran uangnya mayoritas ada di Jakarta, sehingga banyak orang kumpul di Jakarta. Dengan lu banyak orang kumpul di Jakarta, iya kemungkinan besar penyumbang terbesar lu untuk menjadi pasien COVID ya ada di situ gitu. Karena roda ekonominya ya ada pusatnya di Jakarta gitu ya, nggak bisa gimana ya, nggak bisa terhindarkan loh gitu. Kadang bingung juga, lu nggak kerja lu nggak dapat makan, susah gitu kan. Benar. Cuman Itu tapi maksud masalahnya gua tuh, kalau lu mau kerja lu taat prokes dong gitu loh. Itu loh. betul. Betul. Kalau itu gue ngerti. Cuman maksud gue tuh, ini ada nggak sih, maksudnya angka pertambahan COVID per hari itu kan biasa di-record gitu kan. Misalkan kayak Jakarta berapa ya, sekarang 10.000 per hari gitu kan. Nah itu ada kemungkinan nggak, misalkan orang nih, kita nggak bilang dia kerja di Jakarta, tapi kita bilang dia ceritanya tinggalnya di Bogor, atau dia tinggalnya di Tangerang lah gitu kan. Terus dia sakit, terus dia ngerasa dia kayak ada gejala COVID gitu. Terus dia ke Jakarta karena dia ngerasa fasilitas rumah sakit di Jakarta lebih oke kayaknya menurut dia. Akhirnya positif COVID dong, kan kecatatnya di Jakarta. Nah itu kecatatnya di Jakarta atau di Tangerang, itu loh maksud gue. Tetap. Jadi kalau lu ketahuan nih, berarti lu jarang buat di swab, makanya lu nggak tahu kan. Lu jarang kan hidung lu dicolok-colok kan, emang gitu. Gue tahu ya tapi berarti dulu beruntung ya lu masih sehat ya, nggak usah lah lu colok-colok hidung tuh ya. Nah karena gini Sa, sorry gue potong, karena gue sama Andrew sekarang jadi anak rumahan. Oh iya, benar. Anak rumahan ya. Kalau saya kan bukan anak rumah ya gitu ya, benar gitu. Tapi bagus, berarti Anda patuh pada protokol. Jadi ya patut dicontoh. Jadi nggak perlu colok-colok hidung kan. Gitu. Di setiap kali lu swab, ya, di setiap kali lu mau nge-swab, itu selalu ada yang namanya form PE atau form penyelidikan epidemiologi. Di situ lu tuh harus menuliskan alamat KTP lu gitu ya. Gitu. Jadi lu akan di tracing gitu. Jadi kalau misalkan angka pertambahan itu sebenarnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP lu. Misalnya KTP lu KTP Bogor gitu ya, tapi lu periksa swab-nya itu di Jakarta, lu akan tetap masuknya ya lu yang positif terkonfirmasi dari Bogor karena lu KTP lu Bogor. Ngerti nggak? Gitu. Dan memang kita sebagian besar gitu ya, ternyata memang kita yang ada di Jakarta ini yang artinya yang KTP DKI. Karena gini deh, sebagai bukti deh, lu pasti kalau dulu mungkin lu masih agak lebih jarang lu mendengarkan bahwa kerabat gue COVID, tapi sekarang even saudara kita sendiri itu kena COVID. Kemarin ini juga baru banget gitu ya, adiknya suami gue, jadi adik ipar gue itu kemarin di swab ternyata positif gitu. Kayak, kayak sedekat itu loh, sudah sedekat itu gitu loh keberadaannya. Dan kayaknya memang wadidaw banget kalau mungkin biasanya gue dengernya bahwa anunya si Anu gitu ya. Terus ininya siapa, maksudnya hubungannya tuh masih jauh lah relatifnya dengan gue. Gitu. Sekarang ini gue sudah even di kalangan keluarga kita sendiri loh, banyak om, tante, adik, kakak, ipar, baik itu kandung ke, tiri ke, anak angkat ke, apa ke gitu ya. Semua ternyata yang orang terdekat kita juga sudah
banyak yang kena, yang terkonfirmasi gitu. Dan ini ya sekali lagi membuktikan bahwa betapa cepatnya penyebaran COVID ya, tapi orang-orang nggak ada yang mau peduli. Masih dibilangnya nggak percaya, masih dibilangnya ini konspirasi, masih dibilangnya oh ya lu bisa sembuh kok dari COVID, nggak usah ngapa-ngapain, lu makan banyak aja cukup gitu, lu makan banyak jadi gendut, bukan jadi sembuh. Elah, iya dong, Ampun logika dokter, ampun Bu dong. dokter. Jangan ngegas dulu Bu dokter, itu udah Oh harus iya maaf disimpan. Pak, kalau nggak digas nggak jalan gitu Pak, gitu maksudnya Gitu. sih. Koplingnya aja belum beres Bu. Oke. Jadi, wah gue juga dengernya agak-agak ya. Menurut gue mungkin yang kayak masih nggak percaya COVID gitu-gitu harusnya udah nggak kedengeran di tempat lu ya. Lu kerja di rumah sakit semuanya harusnya udah percaya gitu ya. Lu masih denger kayak begitu? Banyak gitu ya. Gimana? Bahkan ada banyak beberapa orang yang menolak, kan kalau kita kan misalnya pasien meninggal gitu ya, otomatis kita harus menguburkan atau pembersihan jenazahnya, kan memandikan jenazahnya sudah bukan dengan tata cara seperti dulu, tapi kan sudah dengan tata cara COVID gitu loh ya. Nah ini banyak yang kayak kami mau bawa pulang jenazahnya, kami mau mandikan dia di rumah, kami mau melakukan tata cara keagamaan tertentu lah, mau ngapain lah segala macam gitu. Lah gimana pasiennya itu COVID? Nah, dia Pasiennya masuk rumah COVID sakit loh. dulu kan udah jelas gara-gara COVID kan. Gitu. Tapi kayak masih ada beberapa orang yang nggak percaya kalau misalkan masih ada loh orang yang bilang bahwa oh ini jangan-jangan nih di COVID kan gitu. Ngapain gue nge-covidin? Pasien gue aja yang COVID banyak, ngapain gue COVID-covidin lu? Mendingan gue buang-buang lu jauh-jauh, load gue udah tinggi gitu. Ngapain lah gitu. Masih banyak yang kayak gitu, dan itu yang membuat kita tuh tiap hari malah ya udahlah, terus kalau memang lu nggak percaya COVID, ngapain lu datang ke sini gitu loh, dan lu memohon-mohon supaya anggota keluarga lu tuh bisa dihidupkan. Emang menurut lu gue Tuhan apa? Iyalah, emang lu pikir gue bisa oh ya ceng hiduplah kembali kamu gitu, ceng ceng gitu, emang lu pikir gue apa? Punya ilmu hitam gitu, tiba-tiba nih gue bisa narik roh nih ya, nah hiduplah kembali kau gitu. Musrik kali gue, ya Allah gitu ya, gitu. Masih banyak yang kayak gitu Gila ya. sebenarnya ya. Iya. Padahal mereka masuk udah tahu itu gara-gara COVID, tapi mungkin mereka nggak tahu aturannya kali ya, kalau udah meninggal harus gimana gitu kan. Nah mungkin boleh sedikit lu share gitu buat orang-orang mungkin ke depannya ya, kalau amit-amit ada yang kayak gitu kan. Jadi mereka tahu tuh kalau meninggal karena COVID tuh sekarang prosedurnya harus gimana kan. Oke. Kalau lu meninggal, bukan kalau lu meninggal sih, maksudnya kalau ada pasien meninggal karena COVID, memang di pemulasaran jenazahnya itu dengan tata cara khusus, yaitu dengan tata cara COVID. Ya lu harus dibungkus, lu harus didesinfektan terlebih dahulu ya, disterilisasi terlebih dahulu, terus lu tuh masuk lagi. Karena gue pernah gue pernah menyaksikan langsung ya bagaimana tata caranya mereka untuk pemulasaran jenazah COVID. Ya lu bener-bener disterilkan dulu dengan desinfektan ya semua, terus ya setelah itu lu harus masuk ke dalam kantung jenazah terlebih dahulu. Setelah lu masuk kantong jenazah, lu masih di wrapping lagi pakai semacam plastik gitu ya. Setelah itu ya, setelah lu udah masuk ke dalam plastik ini, lu udah wrappingin gitu ya, terus nanti lu masih masuk lagi gitu ya ke kantong apa gitu gue nggak tahu, lalu masuk lagi ke dalam peti itu masih di wrapping lagi ya, masih di wrapping lagi, jadi itu bener-bener kedap banget gitu ya. Dan itu baru nanti itulah yang akan dibawa, yang akan dikuburkan gitu ya. Dan sekarang gue lucu tuh yang waktu awal-awal ada penolakan pemakaman jenazah COVID gitu ya di suatu TPU, mereka di warga sekitarnya menolak gitu. Dalam hati ya, itu kantong udah segitu tebelnya gitu, udah berlapis banget, terus lu mau ngapain lagi itu mau, dan kalau sudah meninggal ya sudah gitu loh, nggak ada lagi gitu, mau apa gitu. Kadang-kadang gini, lu nggak mikir ya, itu orang udah mati terus lu masih suzonin juga gitu. Coba lah pikirkan perasaannya itu. Coba nggak mikir kalian itu dengan akal sehat itu ya. Udah mati disuzonin gitu. Kalau itu keluarga lu, apa lu kagak nangis? Gitu.
Nah, itu udah segitu amannya, ya. Dan sekarang ya fun fact gitu ya. Sekarang kan angka kematian itu luar biasa tingginya. Luar biasa tingginya. Gue baru aja, bener-bener baru banget gitu ya. Kemarin juga berkoordinasi sama dinas pemakaman. Dinas pemakaman itu kita sebutnya palang hitam. Palang hitam itu udah bilang sama kita, Dok, maaf, kami ini udah overload banget. Sehari mereka harus melayani 4.000 tuh dinas pemakaman Jakarta tuh. 4.000 ya. Berarti Terus berarti lu 4.000 itu dari seluruh wilayah Jakarta kan ya? yes, bener banget, bener banget. 4.000 dari seluruh wilayah Jakarta. Sekarang lu nih yang suka yang para netizen ya, udah lu nggak Bentar, percaya sorry. COVID. Maksud lu 4.000 kematian per hari, Sat? Iya, udah kemarin aja tuh dia bilang, Dok, kami masih ngelayanin 4.000 pasien lainnya yang hari ini meninggal dan belum sempatlah kami ini tangani. Kan mereka harus dibawa dong ke TPU, ya kan? Harus dimasukkan ke dalam peti, harus dilakukan pemulasan dan segala macam. Haruslah mereka ini dimakamkan di dalam TPU khusus gitu ya, yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Gue rasa lama-lama ini tahan akan habis gitu, ya. Udah lu nggak percaya, lu nyari-nyari rumah sakit gitu ya. Sekarang orang susah nyari rumah sakit, susah cari oksigen, lama-lama susah cari lahan kubur. Sorry to say gitu loh. Ya, lu udah ini loh kondisinya, ini loh nggak sadar juga ya, nggak kebuka lah mata kalian itu. Ya Ini karena yang kita kan terjadi. kita nggak ada teleponan sama palang hitam, Sat. Gue malah tahu. Iya, gue yang teleponan yang paling hitam. Ya iya kan? Dan Iya. dan benar-benar mereka tuh kemarin, karena kan mungkin ada beberapa kepercayaan ya teman-teman ya. Gue tidak pernah menyalahi kepercayaan tertentu ya gitu. Tapi kan kita ada yang punya kepercayaan bahwa kurang dari 24 jam harus segera dimakamkan gitu kan, harus segera didoakan dan bla 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 bla. Which is sebenarnya hal yang baik. Lu mau mendoakan anggota keluarga lu yang meninggal gitu ya. Gue setuju, silahkan, gak ada masalah gitu ya. Tapi sekarang lu maksa-maksa ke kita, ya minta pelayanannya itu cepat, sedangkan yang ngantri 4.000 orang. Sehari. Sih? Gitu loh. Caranya gini, lu minta bagaimana lah caranya itu si palang hitam melayani 4.000 orang yang meninggal di hari itu, ya, mengcover semua layanannya. Gimana caranya? Dalam Lu kurang waktu ada dari 24 jam. iya. Lu ada gambaran mereka palang hitam itu berapa orang nggak? Kalau palang hitamnya sendiri, itu gue nggak tahu ya di dalam organisasinya itu sendiri, maksudnya ada berapa banyak orang yang bertugas. Tapi mereka aja kemarin udah bilang sama kita bahwa mereka udah nggak bisa ngirimin peti, gitu ya, karena ambulansnya semua kepake, gitu. Terus beberapa juga petugas-petugasnya udah mulai kelelahan, capek, ada yang tumbang juga. Bayangin nggak sih, maksudnya mereka juga kan kalau kita pemakaman dengan COVID itu kan mereka juga pakai APD ya. Lu bayangin nggak sih mereka gali-gali tanah dengan menggunakan APD? Capek nggak lu? Itu pakai baju Seberapa hazmat capek? maksudnya? Iya, lu nggak tahu. Baju Mereka astronot itu, gitu gali-gali tanah. iya, mereka ngangkat peti, terus beresin tanah-tanahnya itu pakai hazmat untuk memakamkan jenazah COVID. Coba bayangin dengan lu pakai pakaian astronot itu, lu bolak-balik ngangkut peti, ya, terus udah gitu lu makamkan di situ, terus lu masih harus sendok lagi tanahnya supaya kekubur. Coba secapek apa? Kurus-kurus dah lu. Nih, kalau yang mau kurus ya, lu coba dah, lu daftar tuh ya, jadi relawan di palang hitam. Lu jadi tuh tukang gali kuburnya. Gue jamin lu kurus. Ya, gue jamin lu. Nah, itu tuh cara kurus yang bagus tuh. Ya, lu olahraga sehari, lu sauna dah di situ tuh. Ngangkat beban tuh, lu pulang-pulang berotot ya. Udah pasti tuh. Coba. Segitu hektik dan segitu hebohnya gitu. Gitu. Saking kurusnya bisa terbang itu, like Iya, literally bisa. terbang. Dan banyak Terbang orang-orang tanpa yang badan. iya. Dan banyak orang-orang yang merasa bahwa
kan saya udah maksudnya keluarga saya udah meninggal, terus kok pelayanan kalian diperlama gitu ya, dilama-lamain gitu seolah-olah gitu. Ini gimana sih gitu ya? Kalian ini nggak berperi kemanusiaan gitu. Sampai juga kemarin juga beberapa kasus kematian yang gue tanganin ya banyak yang ngoceh, marah-marah lah, sampai kita ribut, sampai ada bapak-bapak berseragam yang harus jagain tempat gue gitu ya, sampai kaca rumah sakit gue pecah juga ada gitu ya. Nah, Wah, itu juga menarik. banyak ada itu. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa bisa sampai pecah kayak gitu? Aduh ya. Jadi memang ada posisi di kami juga sulit gitu ya. Gue nggak bisa salahin siapapun sih gitu. Gue ngerti sih namanya lu ada kehilangan anggota keluarga, lu pasti akan emosi, lu pasti akan sedih gitu ya. Mungkin lu berharap bahwa aduh mungkin gue bisa melakukan hal yang lebih baik. Apalagi mungkin kalau itu orang tua kita sendiri gitu ya. Mungkin lu kayak aduh gue nggak sempet nih say goodbye, aduh gue nggak sempet memberikan yang terbaik buat orang tua gue. Mungkin lu punya perasaan itu sehingga mungkin lu emosi lu udah bercampur aduk dan lu datang ke tempat gua dengan pelayanannya yang memang saat ini lama. Karena kenapa kita lama ya? Karena kita overload gitu. Ya, sehari ada berapa banyak pasien di rumah sakit yang meninggal. Itu satu. Yang kedua, dinas pemakamannya sendiri ya, layanan pemulasaran jenazah itu juga sudah tidak sanggup gitu. Ya, misalnya lu ada pasien meninggal misalnya lu jam 7 lah misalnya ya. Jam 7 baru bisa awal-awal tuh mungkin ya petugas pemulasaran jenazah, dinas pemakaman tuh mudah untuk dihubungi karena kasus kematiannya tidak sebanyak yang saat ini gitu. Ya, mereka bisa tuh mungkin dalam waktu 1-2 jam respon time-nya sangat baik gitu ya. Itu sudah bisa dipemulasarkan, sudah bisa diangkut, sudah bisa cus gitu. Tapi sekarang lu meninggal misalnya jam 7 pagi ya. Mungkin lu sampai besok juga belum keangkut itu jenazah gitu. Pemulasarannya sendiri mungkin bisa memakan bisa lebih dari 6 jam. Kenapa? Karena mereka juga kekurangan tenaga. Mereka yang meninggal juga yang diurusin kan nggak cuma satu rumah sakit dan nggak cuma 1-2 pasien gitu. Nah, ketika itu terjadi kan lama gitu ya. Kalau jenazah itu belum dibersihkan, kan nggak mungkin kita turunkan ke bawah gitu. Nggak mungkin kita turunkan terus ini udah boleh ya dibawa sama keluarga gitu. Kan nggak mungkin, harus sesuai dengan standar prosedurnya. Nah, karena lama ini dianggaplah ya itu tadi yang gue bilang adalah orang-orang yang memang tapi kan ini 24 jam memang harus ada kepercayaan 24 jam harus disemayamkan dan segala macam mau didoakan dan bla 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 bla. Oke, nggak ada masalah. Tapi petugasnya nggak ada. Dan sekarang lu marah-marah ke tempat gua ya, bilangnya pelayanan gua ini nggak maksimal gitu ya, keluarganya tidak ditangani dengan baik, sekarang mau dimakamkan aja dipersulit. Sorry, Bang, Abang ya, tolong didengarkan, Anda bisa masuk rumah sakit aja udah bagus. Ngerti? Lu dapat kamar loh. Lu dapat kamar nih ya. Lu yang lagi nonton nih ya, Anda dapat kamar perawatan. Lu pakai selang oksigen. Ya, lu dapat obat-obatan. Jadi, di mana ya pelayanannya yang kurang? Gua tanya. Ya, tolong. Ya, sekarang lu meninggal karena badan lu sendiri nggak bisa gitu ya tahan dengan efek dari si COVID-nya. Dan sekarang petugasnya di mana-mana sudah kelelahan dan sudah capek ya. Kasus siap meningkatnya banyak dan lu salahin kita. Nah, sekarang yang dari awal nolak vaksin, yang dari awal nggak percaya COVID, yang dari awal nggak taat prokes siapa? Lu aja datang-datang marah-marah ke tempat gue, nggak pakai masker, udah gitu lu pecahin kaca rumah sakit gue. Coba. Ya, yang nggak taat prokes siapa? Jadi, Ngana mau ngapain lagi? Gitu ya, kalau bapak Anda itu memang kena COVID, coba bercerminlah. Emang lu melaksanakan prokes itu di situ? Nah, jadi lu mau salahin siapa kalau itu kena COVID gitu? Nggak bisa Gila, itu lah. orang nggak pakai masker datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, ya marah-marah, ngegebukin kaca rumah sakit gue. Kalau gue boleh tahu Bang, berapa banyak kaca yang pecah, Sa? Kaca yang pecah, terus dia tuh cowok, waktu itu kebetulan cowok, terus kayak memang bertato, ya agak garang gitu ya memang. Gue juga sempat kaget karena,
Gila, astagfirullahaladzim. Bukannya saya orang yang menyukai tato ya, tapi saya nggak suka kalau misalkan orang yang bertato itu keras gitu. Maksudnya melakukan kekerasan gitu. Ya di mana lah dokter-dokter gue ya kasihan juga di situ gitu. Kebetulan gue memang ada di situ juga dan gue yang waktu itu memang menengahi gitu ya. Dan itu ribut banget karena maksudnya ya dia bilang kami keluarga mau ngurus pemakamannya gitu dengan segera. Oh ya silahkan gue bilang gitu. Ini katanya belum dihubungin ke dinas pemakamannya. Ya udah kita hubungin, mau apa? Tapi gue waktu itu telepon dinas pemakaman itu, gue loudspeaker, gue bilang, pasien atas nama ini meninggal di rumah sakit dengan masih COVID ya. Oke, sekarang mau dilayani untuk pemakaman gitu ya. Terus dari si palang hitam ini atau dinas pemakaman ini bilang, oh ya kami ya saat ini masih mengantri pasiennya karena yang kemarin aja kami belum sempat angkut, mau ngantri nggak sampai gitu. Akhirnya kan karena gue loudspeaker gue bilang sama keluarganya gini, Bapak Ibu dengar sendiri ya, bukan saya yang melambatkan proses pemakamannya. Dari dinas pemakamannya sendiri itu juga udah ya memang udah hektik gitu, dan mereka juga udah bilang ditunggu ya karena harus ngantri. Ya sudah, sampai akhirnya gue juga sendiri kesel. Bu, saya minta tolong untuk ngomong ya sama keluarga, soalnya kaca rumah sakit saya udah dipecahin di sini. Karena dianggapnya kami yang ngelama-lamain. Silakan aja Bu konfirmasi. Langsung gue gituin sama paling karena gue juga udah kesel gitu. Jujur aja gitu. Dan mereka permintaannya banyak gini ya. Lu udah COVID, kan tadi gue udah bilang, kalau lu mau dimakamkan, lu juga mesti di TPU yang udah ditetapkan nih sama pemerintah. Ya, udah lalu maksud gue gini ya, lu kurang apa lagi ya? Lu peti dikasih, warga Jakarta, gue kasih tau sama lu ya, itu peti gratis loh dari dinas DKI Jakarta. Ya, ambulannya lu gratis untuk ke sana. Udah dijemput nih dari dinas pemakaman nih, lu dikasih peti, lu dikasih ambulannya, lu dikasih si TPU-nya itu, ya, lu disiapin tanahnya liang juga lahat lah ya. gratis. Iya, itu semua udah di-provide loh sama pemerintah. Menurut gue, ya, kok lu nggak berterima kasih? Terus mereka masih yang kayak, Dok, tapi kami tinggalnya di daerah, misalnya gitu ya, kami tinggalnya di daerah Bogor, kami tinggalnya di daerah Tangerang, kami boleh nggak ya ke sana, gitu ya. Lu udah diurusin aja udah bagus, gitu. Sekarang lu mau ganti-ganti lagi daerah lu, ya lu urusin lagi sendirilah, serah lu dah, gitu. Ya kita juga emang gini ya, mohon maaf nih, rumah sakit juga emang kerjanya buat ngurusin lu doang gitu. Terus bilang, Dok, kami boleh ya pinjam ambulannya, terus kayak masih yang kayak, Dok, harusnya kalian tuh ngejemput dong peti kita gitu ya. Kan kita udah pesan. Emang kerjaan gue hanya buat ngurusin peti lu doang ya? Mau denger dong ocehan gue selanjutnya kayak apa kan? Dan masih banyak banget yang mesti gue ocehin ke kalian, dan informasi ini wajib banget kalian dengerin. Ya, jadi jangan lupa di-subscribe channel ini, Journal Voice. Ya, jangan lupa di-komen, di-like, di-share, supaya semua orang itu tahu tentang informasi ini. Dan kita nggak akan berhenti sampai di sini aja. Jangan lupa bell-nya juga dinyalain supaya setiap ada ocehan-ocehan baru gue, kalian bisa pantengin terus. Oke? See you in the next podcast!